Uh, handphone. Oh, oke. Basically gua sama istri gua kita pertama-tama kita udah tidak ya. Pertama-tama gue sama istri gue sudah membuka pernikahan kita ke publik, itu satu. Yang kedua, kita membuat sebuah acara di channel YouTube gue di Daniel Mananta Network, judulnya Journey to Love. Nah, Journey to Love ini adalah sebuah acara di mana kita akan membahas pernikahan kita. Karena kita ngerasa banyak orang-orang yang menikah itu ternyata belum mempunyai fondasi atau nilai-nilai yang tepat gitu, termasuk pernikahan kita sendiri. Jadi kita akan keliling Indonesia untuk mencari marriage wisdom atau nasihat pernikahan dari orang-orang yang telah melewati pernikahan lebih lama dari kita. Itu sebuah adventure, sebuah journey di mana kita untuk memperkuat pernikahan kita, dan at the same time orang yang nonton pun pernikahannya pun akan dikuatkan juga gitu dari perjalanan kita mencari si nasihat cinta ini gitu. So itu sih yang kita lakuin ya. Salah satu ide kreatif kita juga untuk mungkin memperkuat pernikahan kita dan mungkin bisa memperkuat pernikahan orang yang lagi nonton juga. Karena di zaman pandemi ini ternyata banyak pernikahan yang diasah banget gitu. Jadi gue berharap ini bisa menjadi sebuah tontonan yang baru, dan kalian bisa langsung lihat aja di channel YouTube Daniel Mananta Network, judulnya Journey to Love. Klip-klipnya dari situ bisa langsung diambil aja untuk di channel di media kalian juga. Tapi kenapa sih Bang akhirnya setelah sekian lama membuka kayak ini pernikahan gue publik gitu? Gimana sih Bang? Kenapa sih alasan gue sendiri dari Bang Daniel ini? Jadi pertama sebenarnya kenapa gue nggak pernah go publik gitu ya, karena istri gue sebenarnya nggak nyaman di depan kamera. Gitu. Diajarin sih. Iya, namanya orang gak nyaman ya gimana? Kan bisa pelan-pelan. Tapi akhirnya dia mau gitu. Akhirnya dia mau karena kita ngelihat banyak sekali teman-teman kita di circle kita yang pernikahannya mulai memburuk gara-gara pandemi. Dan kita ngerasa pernikahan kita itu diselamatkan banget. Dan kita juga mungkin sebisa mungkin melalui cerita pernikahan kita bisa menyelamatkan pernikahan teman-teman juga gitu, memberikan harapan lah kayak gitu kepada pernikahan orang-orang lain juga gitu sih. Tapi kan 3 tahun itu benar-benar langgeng-langgeng aja punya. Biasa namanya pernikahan itu pasti ada namanya up and down-nya gitu. Iya. Drama-dramanya. Kecil, masalah besar segala macam. Iya, iya. Sempat ada isu, sempat mau pisah atau apa gitu. Nah itu gimana? Ya di YouTube-nya Bang Daniel sendiri. Iya, udah pasti ya, maksudnya yang namanya naik turun tuh banyak banget di kehidupan pernikahan gitu, dan itu normal banget. Dari gue sendiri emang kita pernah ada berantem gede, jadi ternyata ketika gue nge-google pernikahan itu ada satu mitos yang namanya 7 years each atau batas 7 tahun di sebuah pernikahan. Banyak banget teman-teman di circle kita itu yang udah bercerai sebelum 7 tahun atau bahkan di tahun ke-7 mereka cerai. Nah, gua ada momen seperti itu di tahun ke-5 atau ke-6 gue, dimana gue pikir wow, ini antara dua sih, antara kita berpisah atau kita coba bangun lagi dari awal. Dan untungnya kita coba bangun lagi dari awal, dan di tahun ke-5 atau ke-6 itu kita membangun lagi dari awal, dan ternyata justru itu membuat sebuah fondasi yang semakin solid banget. Gue sama istri gue sekarang jadi makin solid banget. Nah, itu hal-hal seperti itu yang pengen kita bagikan melalui si channel YouTube Journey to Love ini, kayak gitu. Respon masyarakat sendiri khususnya Responnya cukup bagus.
cukup bagus. Sejauh ini bagus banget gitu. Wah, cukup bagus lah. Gue nggak bisa bilang bagus banget ya. Bagus banget tuh kayaknya wah yang nonton berapa juta orang gitu. Tapi cukup bagus karena gue ngerasa emang challenge-nya adalah gue sama istri gue ngomong bahasa Inggris terus. Jadi mereka harus baca subtitle terus gitu. Tapi biasanya apa sih ya, hal-hal kecil apa biasanya kalau dalam sebuah rumah tangga gitu ini kan bisa desain juga ke teman-teman gitu maksudnya untuk dan apa namanya yang cara mengatasinya seperti apa sih? Gue nggak tahu ya, ini temen-temen yang lain pada pengen tahu apa cuma lo aja gitu. Pengen nanya juga. Ya yang lain udah kali, anjing ini kapan makannya? Makannya udah disiapin di situ, tuh makanan dingin nih lama-lama gitu kan. Ya terakhir ya. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin soal hal-hal berantem, yang paling pertama yang bikin kita sering berantem banget adalah hal uang, finance, ya duit, gitu. Ternyata apa yang selama ini gue pelajarin dari orang tua gue itu nggak bisa gue terapin di pernikahan gue sendiri. Gue nggak bisa cuman ngasih Viola uang sayur, uang pasar, uang untuk rumah tangga gitu. Gue nggak bisa ngegaji dia sebagai istri gue. Tapi yang bisa gue lakuin adalah gue membuat sebuah sistem di pernikahan, di sebuah sistem di finance kita, pemasukan gue, supaya pada akhirnya kita bisa membagi itu menjadi 2, 50-50. Karena ketika gue bagi itu jadi 2, 50-50, ketika gue bekerja di luar, Viola sendiri juga, istri gue itu sangat ngedukung juga gitu. Karena dia sendiri juga kebagian gitu. Tapi nggak cuma itu aja. At the same time, ketika gue harus membuat sebuah keputusan dalam berbisnis, gue bisa konsultasi sama dia juga karena bisnis gue adalah bisnis dia juga. Baru akhirnya ketika kita bisa membuat itu menjadi 50-50, kita benar-benar menjadi satu. Karena gue transparan banget, gue kasih tahu ini milik gue, ini gue apa adanya banget, ini buku tabungan gue segini, ini properti gue, ini dan lain-lain. Dan gue harus dengan sangat rendah hati mengikhlaskan ya bahwa apa yang gue punya adalah milik dia juga. Walaupun sebelum gue menikah, contoh gue udah menikah, sebelum gue menikah gue beli apartemen. Itu apartemen dengan keringat gue sendiri dan lain-lain. Tapi setelah kita menikah, dia mendadak bilang, udah ke temen-temennya, lu mampir aja ke apartemen gue. Wait. Lo harusnya bilang dong, itu apartemennya Daniel gitu. Atau enggak tiba-tiba dia ngomong, iya datang aja ke apartemen kita apartemen Daniel dong. Tapi gue harus inget bahwa ketika kita udah menikah, kita udah jadi satu. Dan itu udah bukan lagi apartemen gue atau apartemen dia, itu udah apartemen kita. Jadi kalau misalnya dia pengen ngomong itu apartemen dia juga, it's okay. Kayak gitu, itu susah banget. Dan again, yang gue kasih tahu ini adalah sebuah hadiah bagi orang-orang yang lagi dengerin gitu ya. Sebuah hadiah. Mungkin kalian udah mengetahui tiba-tiba ada satu fakta baru yang sekarang ini kalian bisa lihat, kalian buka, oh my god, kalian bisa tutup lagi dan kalian gak perlu ngelakuin karena ini mungkin bekerja buat pernikahan gue gitu. Mungkin tapi ketika kalian coba menerapkan hal tersebut, men, lu bakal ada di sebuah level pernikahan yang jauh lebih indah daripada pernikahan orang tua lu. Waduh, satu lagi.